Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat dan keberkahan, serta semoga dijauhkan dari bara penyakit, khususnya wabah yang sekarang sedang merajalela di Indonesia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh himpunan mahasiswa jurusan untuk mengisi kultum atau kuliah 7 menit kajian tentang Ramadan. Tema yang kita ambil daripada musyawarah atas pengurus-pengurus himpunan mahasiswa jurusan, kita mengangkat tema tentang ngaos, ngalap berkah bareng Himasos, dengan judul keistimewaan umat Rasulullah. Baik, kita mungkin tak asing lagi dengan petikan ayat dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik. Yang secara umum ayat itu sudah jelas menunjukkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dikuatkan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Ahmad, al-umami khairu ummati wa ju'ilat, umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Kemudian pertanyaannya, menyadarkah kita sebagai umat terbaik? Lantas, di manakah sisi terbaik dan keistimewaannya? Jika kita lihat dan dengar ayat tersebut, maka kriteria umat terbaik selain beriman kepada Allah adalah memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentunya memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran yang dilekatkan kepada mereka. Andai umat terdahulu beriman dan beramar ma'ruf nahi mungkar, niscaya mereka pun lebih baik dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, jika kita lepas dari cita-cita tersebut, label umat terbaik bisa saja lepas dari diri kita. Bahkan bukan mustahil bila kita menjadi umat yang sebaliknya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Meski demikian, kita tak perlu berkecil hati. Tetaplah kita berusaha mempertahankan keimanan, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Di samping itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengabarkan kepada kita sejumlah keistimewaan yang hanya diberikan kepada umatnya, sebagaimana yang diungkap dalam hadisnya, yaitu umatku telah diberi 3 perkara yang telah diberikan kecuali kepada para nabi saja. Dahulu, jika mengutus seorang nabi, Allah berfirman kepadanya, berdoalah engkau kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun untuk umat ini, Allah berfirman, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Dulu jika mengutus nabi, Allah berfirman kepadanya, aku tidak menjadikan kesulitan pada kalian dalam agama ini. Namun untuk umat ini, dia menyatakan, aku tidak menjadikan kesulitan kepada kalian dalam agama ini. Dahulu, jika mengutus nabi, Allah menjadikannya sebagai saksi, sedangkan untuk umat ini, Allah menjadikan mereka sebagai saksi. Hadis ini telah kita ketahui bahwa umat Islam memiliki keistimewaan 10. Yang pertama itu perintah Allah untuk berdoa, sekaligus jaminan kabulakannya. Kedua, pernyataan Allah, zatnya tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama. Dahulu pernyataan itu hanya ditujukan kepada para nabinya,
sedangkan sekarang ditujukan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Yang ketiga, pernyataan Allah yang menyatakan bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan umat pilihan sekaligus saksi bagi manusia yang lain. Sementara dulu Allah hanya menjadikan saksi dari kalangan nabinya saja, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidan 'alaikum rasul wa yakunan nasi 'ala syuhada alitakunu wasata amma taj'alanakum wa kadzalik, yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Keempat, kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika datang musibah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku diberi sesuatu yang belum diberikan kepada yang lain. Nabi Daud alaihissalam pun hanya mengucap ya asal, menyesal sekali ketika mendapat musibah. Sementara umatku diberi perintah untuk mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keutamaannya pun sangat besar. Siapa saja yang mengucap istirja, maka Allah akan menambal musibahnya, perbaiki kehidupan akhiratnya, dan memberi pengganti yang lebih baik dari hidupnya. Dijelaskan dari hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, perintah bersolawat. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalhah usai kedatangan malaikat Jibril. Baru saja Jibril beranjak dari sisiku, ia mengabariku tentang keutamaan umatku. Ia menyampaikan, hai Muhammad, siapa saja yang bersolawat kepadamu, maka Allah akan mencatat untukmu 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan mengangkat 10 derajat. Masya Allah. Keenam, umat Islam dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara siapa saja yang dipandang oleh Allah maka akan diselamatkan dari siksa neraka selama-lamanya. Yang ketujuh, bau mulut mereka dianggap lebih wangi di sisi Allah ketimbang minyak kasturi. Yang kedelapan, mereka dimintakan ampunan oleh para malaikat. Kesembilan, surga dihias dan dipersiapkan sebagai balasan mereka. Kesepuluh, janji ampunan Allah di malam terakhir Ramadan yang bukan hanya Lailatul Qadar, sebab ia malam tersendiri yang masyhur keutamaannya sebagai malam yang baik daripada 1000 bulan. Keistimewaan berikutnya diungkap dalam hadis Ramadan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Pada bulan suci Ramadan, umatku diberi 5 perkara yang belum diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Pertama, jika memasuki malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat mereka, siapapun yang dilihitnya tidak akan disiksa selamanya. Yang kedua, bau mulut mereka yang berpuasa di sore hari lebih wangi di sisi Allah dari aroma misik. Ketiga, para malaikat memesankan ampunan untuk mereka setiap siang dan malam. Keempat, sungguh Allah berfirman kepada surganya, bersiaplah engkau dan berdandanlah untuk hambaku yang nyaris beristirahat dari keteladanan dunia kepada negeri dan kemuliaanku. Kelima, pada malam terakhir, dia mengampuni mereka semuanya. Seorang sahabat bertanya, apakah maksudnya pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, bukankah engkau tahu bahwa orang-orang yang beramal, jika mereka selesai menjalankan amal, pahalanya langsung dipenuhi. Dari hadis tersebut,
kita dapat mengetahui 5 keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Hanya saja 5 keistimewaan itu khusus diberikan di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekiranya ini materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.